wabarakatuh, Pak Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gubernur. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Sultan? Alhamdulillah Pak Gubernur, sehat-sehat untuk hari ini diberikan kesehatan bisa melakukan kegiatan sampai saat ini. Saya mendengar bahwa hari ini Pak Sultan dan Bu Ariningsih akan ada kegiatan kucing, Pak ya? Iya, benar sekali, Bapak. Nah, di sini perlu diingat nanti ketika kita melakukan kucing itu ada beberapa tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama nanti kita dalam melakukan coaching itu menggunakan alur tirta, Pak. Iya. Jangan masih ingat dengan alur tirta? Masih, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian dilanjutkan dengan rencana, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, di situ nanti saya akan mengamati tentang alur tirta tersebut, yang mana ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, serta tanggung jawab. Nah, perlu diingat Pak Sultan ya, di sini nanti dalam prinsip coaching itu menggunakan prinsip kemitraan serta kreatif dalam memaksimalkan potensi yang ada pada coaching untuk menyelesaikan atau mencari solusi terhadap masalahnya sendiri. Itu, Pak. Iya. Nah, di sini nanti saya juga akan mengamati beberapa kompetensi yang akan jenengan gunakan. Nanti dalam coaching ini jenengan ada beberapa kompetensi, masih ingat? Masih, Bapak. Iya. Yaitu yang pertama adalah presensi, kehadiran penuh. Jadi saya sepenuhnya akan hadir pada acara kegiatan coaching ini nanti. Dan yang kedua adalah mendengarkan aktif apa yang menjadi keluh kesah permasalahan Bu Ariningsih itu akan saya dengarkan. Jika bisa nanti saya memberikan sedikit solusi dan selanjutnya pada pertanyaan yang berbobot yang akan saya sampaikan untuk menggali semua permasalahan pada Bu Ariningsih. Oke. Dari ketiga kompetensi itu, apakah nanti Pak Sultan akan memaksimalkan semua atau hanya satu atau dua kompetensi saja? Saya akan memaksimalkan semua, Pak, karena itu adalah merupakan bagian dari kompetensi coaching. Jadi jika saya optimalkan ketiga-tiganya, maka proses coaching nanti itu bisa lebih baik lagi. Oke. Kemudian tujuan apa lagi yang Pak Sultan harapkan dari kegiatan coaching ini, Pak? Tujuan yang saya ingin harapkan pada kegiatan coaching ini adalah menggali semua permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ariningsih dan kemudian kita diskusikan bersama, kita bahas bersama untuk mencari solusinya dan mencari jalan keluarnya pada masalah yang dihadapi oleh Ibu Ariningsih. Berarti tujuannya nanti memecahkan masalah coaching atau Bu Ariningsih itu dengan menggali potensi Bu Ariningsih sendiri itu, Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya saya persilahkan panjenengan untuk melakukan kegiatan coaching dengan Bu Ariningsih. Semoga berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih, monggo Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Gubernur, Pak Sultan, apa kabarnya hari ini? Oke, saya mulai ya. Bu Ariningsih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sultan. Iya, Bu Ariningsih, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat, kabarnya baik. Alhamdulillah. Maaf ya Pak mengganggu waktunya ya, Pak Iya, Sultan. tidak apa-apa. Memang sudah tugasnya itu. Nah, iya Bu, langsung saja saya mulai. Kira-kira dalam pembelajaran yang selama ini panjenengan itu
lakukan, kira-kira ada permasalahan apa itu? Iya Pak Suson, di pembelajaran saya itu saya pegang kelas itu ada anak yang memang anaknya aktif, super aktif. Itu ada 2 anak nama Abi sama Mbak Laila. Itu sewaktu pembelajaran tidak fokus dengan apa yang saya sampaikan. Jadi waktu pembelajaran itu anak tersebut itu keliling-keliling terus gitu, tidak mau diem anteng atau mungkin tidak mau pembelajaran dengan berkelompok seperti itu. Mungkin dengan percakapan coaching ini ada solusi untuk permasalahan saya Pak Sultan. Iya. Untuk menghadapi ada pembelajaran tersebut di kelas itu kan ada anak yang super aktif atau yang tidak mau diam, tentunya kurang memperhatikan pelajaran tentunya. Nah, kira-kira tujuan Anda ke depannya untuk kelas Anda, terutama untuk kedua anak tersebut, apa yang akan menjadi perilaku tersebut untuk jenengan pendanaan? Tujuannya adalah bagaimana anak itu untuk memahami dan ikut pada belajar. Nah, tujuan yang akan Anda capai itu apa? Kira-kira? Saya sebagai pendidik Pak, memang harus aktif, kreatif untuk anak-anak yang super aktif itu supaya bisa menerima pembelajaran dengan baik. Tapi saya untuk kedepannya itu selalu untuk membuat media-media yang kiranya anak itu mau untuk gabung pembelajaran seperti itu. Terus yang saya perlu kesahkan itu anak yang super aktif itu takutnya ketinggalan pembelajaran Bapak. Jadi kan dengan pembelajaran yang saya buat ini, model-model pembelajarannya itu sekiranya anak itu bisa mengikuti. Makanya saya percakapan ini dengan Pak Sultan mau mungkin ada tanggapan atau ide atau solusi yang bisa memberikan penerapan kepada anak yang aktif tadi. Seperti itu Pak Sultan. Iya. Bagaimana nih kalau anak tersebut yang hiperaktif itu dulu nanti kan diberikan semacam kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, tapi masih berhubungan dengan pembelajaran tersebut. Misalkan diajak dengan menyanyi bersama, terus disuruh memperagakan di depan kelas dengan tindakan-tindakan anak yang super aktif itu, mereka otomatis akan lebih giat lagi dalam pembelajaran. Bisa saja dengan cara auditori ataupun dengan kinestetik. Biasanya kalau anak-anak yang dengan apa itu super aktif itu kan diberikan cara menggunakan pembelajaran yang kinestetik karena memiliki keaktifan yang tinggi. Nah, jadi media gitu iya, menggunakan media, menggunakan alat peraga, disuruh maju ke depan atau memperagakan apalah yang bisa diperagakan dan dipahami si anak tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu, nah, bagaimana cara panjenengan untuk mengidentifikasi permasalahan pada anak-anak tersebut, terutama anak yang hiperaktif? Apakah nanti panjenengan punya cara tersendiri? Dengan cara apa yang akan Anda lakukan pada anak-anak hiperaktif? Nah, bagaimana cara Anda untuk mengidentifikasi? Untuk penerapannya atau solusi kedepannya, saya itu mungkin punya guru pendamping ya Pak, atau mungkin rekan sejawat yang tak suruh untuk mendampingi saya dalam pembelajaran dan bisa membantu anak yang beraktif itu supaya bisa fokus dalam penerimaan pembelajaran seperti itu. Dan kemarin itu anak yang super aktif itu sudah juga saya komunikasikan dengan orang tuanya. Jadi saya juga sudah berusaha untuk memutuskan atau memberi penerapan kenapa kok anak ini kok sangat tidak mau untuk fokus pembelajaran seperti itu. Dan saya tanya sama orang tuanya seperti itu, dan saya juga sudah berkolaborasi sama rekan sejawat untuk memberi ide bagaimana penerapan anak seperti itu supaya anak itu tidak ketinggalan pembelajaran dan mau fokus dalam pembelajaran seperti itu Pak.
Jadi intinya itu adalah berkolaborasi dengan orang tua dan juga teman sejawat untuk menangani atau untuk membantu anak yang super aktif itu agar bisa dan mau dalam memahami dalam pembelajaran. Nah, terus selanjutnya Ibu, rencana apa yang akan Anda lakukan dalam menghadapi dan menangani anak yang super aktif tersebut di kelas ini? Rencana saya itu, saya juga sebagai pendidik, saya harus aktif atau kreatif membuat media-media yang anak itu suka. Jadi media pembelajarannya itu anak bisa belajar dengan nyaman, dengan fokus, dan nanti menghasilkan hasil karya yang baik seperti itu, Pak. Kemungkinan juga ada penerapan seperti media yang anak itu sukanya apa, jadinya kan harus tahu karakter anak itu bagaimana. Jadi saya mungkin ada media yang khusus untuk anak yang seperti Mas Abi sama Mbak Laila itu tadi, seperti itu, Pak. Ya, jadi dengan cara yang Ibu Ariningsih lakukan, itu nanti kedepannya bisa membuat anak yang super aktif itu akan lebih nurut dan lebih fokus terhadap pembelajaran. Nah, maka itu merupakan tindakan Anda untuk selanjutnya yang bisa diimplementasikan di kelas. Nah, sekarang kira-kira adakah tanggung jawab yang Anda lakukan sebagai guru ketika menemui anak yang super aktif? Kira-kira apa kira-kira? Nah itu ya Pak, kita sebagai guru harus memiliki banyak cara atau memvariasikan pembelajaran gitu. Jadi kiranya saya itu harus melibatkan anak yang aktif itu. Mungkin anak itu tak suruh memimpin doa atau mungkin membuat hasil karya supaya anak itu senang. Nah, kedepannya gitu. Jadi tanggung jawab saya itu supaya anak itu bisa mau untuk pembelajaran dengan fokus. Jadi saya itu melibatkan anak yang aktif itu mungkin untuk memimpin doa atau mungkin membuat hasil karya dengan berkelompok seperti itu. Oh iya, berarti kesimpulannya dengan menentukan tugas yang membuat anak itu bisa lebih aktif, contohnya adalah berdiskusi dengan tugas kelompok dan juga menggunakan metode kinestetik ya kedepannya yang bisa membuat anak tersebut itu bisa lebih baik lagi. Iya. Terima kasih ya Pak Sultan atas masukan dan solusinya. Ide-ide dari Pak Sultan insya Allah bisa saya terapkan dan saya kembangkan di kelas untuk penerapan selanjutnya seperti itu. Terima kasih Pak Sultan sudah mengganggu waktunya. Permasalahan saya sudah lega. Mungkin ada yang unek-unek saya sampaikan. Alhamdulillah untuk percakapan hari ini sudah selesaikan. Iya. Terima kasih Bu Ariningsih. Jadi saya hanya bisa memberikan sedikit solusi dan kemudian nanti bisa diterapkan di kelas Anda untuk lebih baik lagi. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik Pak Sultan, tadi kegiatan coaching dengan Bu Ariningsih sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan alur kita. Nah, setelah melakukan percakapan tadi, menurut Pak Sultan sendiri indikator yang sudah tercapai tadi apa? Indikator yang sudah tercapai adalah kemitraan. Jadi antara saya dengan Bu Ariningsih itu tadi terbuka dalam menyampaikan permasalahan. Nah, ada beberapa solusi yang memang saya sampaikan karena Bu Ariningsih di sini juga membutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Jadi memang saya agak aktif sedikit di sini, tapi karena Bu Ariningsih membutuhkan solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Nah, di sini juga saya memberikan sedikit solusi pemecahan masalah agar
untuk mengatasi anak yang super aktif itu bagaimana, terus hasilnya itu bagaimana, rencana aksinya apa, dan bagaimana tanggung jawabnya yang disesuaikan. Nah, dari disitulah yang saya sampaikan Bapak Tutur, bila ada memang masih kurang, memang saya juga masih tahap dalam belajar. Oke ya, terima kasih. Nah, selanjutnya tadi Pak Sultan, dari 3 kompetensi itu ketiga-tiganya difokuskan semua, tidak hanya 1 atau 2. Nah, menurut Pak Sultan sendiri, apakah ketiga kompetensi coach tadi sudah jenengan capai secara maksimal? Menurut saya sendiri Pak ya, itu tadi saya sudah melakukan secara maksimal dari diri saya. Tapi misalkan kok menurut Bapak sendiri memang masih ada yang kurang, ya saya tolong diberikan masukan. Kira-kira di bagian kompetensi apa yang harus saya perbaiki dalam menjadi coach, dan bagaimana dan seharusnya saya apa yang akan saya lakukan terhadap coaching. Dari catatan saya Pak Sultan ya, dari 3 kompetensi itu saya mendapatkan catatan kecil, yaitu yang mana dari 3 kompetensi itu presensi, mendengarkan, dan pertanyaan berbobot itu ada sedikit kendala. Yang pertanyaan berbobot oke, bagus sekali, sangat bagus. Namun di situ tadi di proses coaching itu sendiri tiba-tiba HP Pak Sultan berbunyi, dan di situ mungkin dapat mengganggu konsentrasi Pak Sultan sendiri, sehingga dalam mendengarkan yang baik mungkin bisa kurang fokus, kemudian efeknya nanti pada presensi atau kehadiran penuh jenengan dalam melakukan proses coaching tersebut. Nah, terbukti karena ada HP, kemudian Pak Sultan sendiri konsentrasi pecah membuka HP. Nah, untuk tindak lanjut yang akan datang, mungkin untuk kedua kompetensi itu jenengan bisa atur kembali, sehingga proses coaching itu berjalan dengan lancar sesuai yang jenengan harapkan. 3 kompetensi itu terpenuhi semua. Itu Pak Sultan, itu catatan dari saya. Nah, yang terakhir Pak Sultan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin jenengan perbaiki berdasarkan hasil coaching yang baru kita lakukan tadi? Iya Pak Tutur, terima kasih. Tadi sudah diberikan memang kekurangan ketika saya melakukan coaching ini. Memang saya akui ya, untuk mendengarkan penuh memang ada sedikit kendala teknis, karena itu ada panggilan yang mendesak dan berulang kali memang sudah saya biarkan, tapi telepon tetap berdering terus. Nah, akhirnya saya sambil melaksanakan coaching, saya juga membuka HP. Nah, jadi kedepannya saya akan menonaktifkan atau melakukan silent terhadap HP, jadi bisa fokus sepenuhnya dalam presensi dan juga mendengarkan penuh. Oke, terima kasih Pak Sultan, karena proses coaching tadi sudah selesai dan jenengan juga akan mengembangkan kompetensi terutama mendengarkan dan presensi hadir penuh, dan dengan mematikan HP untuk sementara. Oke, mungkin cukup itu Pak Sultan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Selanjutnya monggo aktivitas jenengan bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.